Dari sudut pandang sains, air adalah unsur kunci kehidupan, semua sel makhluk hidup bergantung padanya, dan asal kehidupan di bumi berkaitan dengan lingkungan berair, sehingga narasi Al-Quran yang menekankan air sebagai asal makhluk hidup tampak selaras dengan prinsip ilmiah modern. Sedangkan dalam Alkitab beberapa gambaran tentang air sering bersifat simbolik atau tidak konsisten secara ilmiah, sehingga bila ditimbang dengan logika akal sehat dan data empiris, pendekatan yang menempatkan air sebagai dasar kehidupan lebih mudah dipahami dan sesuai dengan realitas alam. Jadi Al-Quran menekankan prinsip logis, yaitu air sebagai sumber semua makhluk hidup, penciptaan manusia secara bertahap, dan konsistensi internal yang sesuai dengan pengamatan ilmiah modern. Sangat logis. Di sisi lain, Alkitab hanya menekankan nilai moral dan simbolik, sehingga penjelasan tentang air dan asal kehidupan kurang konsisten dengan ilmu modern. Narasi Adam dari tanah dan air sebagai samudera awal hanya bersifat metaforis, tanpa mekanisme ilmiah yang jelas dan tidak logis. Itulah kelebihan Al-Quran yang logis, dibandingkan Alkitab yang hanya membahas air sering bersifat simbolik dan hal lain yang tidak penting. Agar Anda dapat memahaminya dengan lebih baik, berikut ini pendapat Notebook LM. Oke, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membedah sebuah analisis modern yang menarik banget sekaligus sangat menantang. Jadi, sumber yang kita kaji ini menempatkan dua kitab suci besar, yaitu Alkitab dan Al-Quran, di bawah mikroskop sains. Tapi penting banget nih saya bilang di awal, tujuan kita di sini bukan untuk memvalidasi atau membantah keyakinan apapun ya, sama sekali bukan. Kita cuma mau menelusuri alur berpikir dari satu sudut pandang yang spesifik ini sebagai sebuah studi kasus dalam analisis perbandingan agama. Oke, kalau gitu, mari kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Inilah yang coba dijawab oleh penulis materi sumber kita, dan mereka fokus secara khusus pada kisah penciptaan dan peran air. Ini adalah sebuah upaya dari sudut pandang mereka untuk mencoba menjembatani jurang antara wahyu kuno dengan pemahaman ilmiah zaman sekarang. Oke, kita mulai dari Alkitab dulu. Analisis dalam sumber ini memfokuskan perhatiannya ke kitab Kejadian, dan mereka membingkai narasi penciptaannya dengan cara yang sangat spesifik untuk membangun argumen mereka. Penulisnya memulai dari sini, dari ayat ini. Mereka menyoroti fakta bahwa air itu sudah ada sejak awal mula. Ini jadi semacam fondasi argumen mereka kan? Ayat ini menetapkan kondisi awal alam semesta menurut narasi Kejadian. Sebuah dunia yang berair, gelap, dan belum teratur sama sekali. Nah, disinilah letak inti interpretasi si penulis sumber. Menurut mereka, dalam narasi Kejadian ini, air bukanlah bahan aktif kehidupan. Bukan, sebaliknya, air itu cuma digambarkan sebagai panggung pasif. Coba bayangkan, seperti kanvas kosong yang berair, tempat semua penciptaan bakal terjadi. Jadi, menurut analisis ini, air itu cuma latar, bukan aktor utamanya. Cuma kondisi yang sudah ada, tempat di mana tindakan ilahi akan berlangsung. Terus, untuk mendukung interpretasi panggung pasif ini, analisis tersebut membuat sebuah kontras yang tajam banget. Mereka menunjukkan, dunia ini awalnya adalah air, tapi manusia diciptakan dari bahan yang sama sekali berbeda, tanah liat. Nah, pemisahan inilah yang menurut si penulis jadi bagian kunci dari argumen mereka. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa air bukanlah sumber universal kehidupan dalam narasi ini, melainkan ada dua asal-usul material yang berbeda, satu untuk alam semesta dan satu lagi untuk manusia. Berangkat dari penafsiran ini, penulis sumbernya langsung beralih ke kritik ilmiah mereka. Kesimpulannya, dalam pandangan mereka, narasi Kejadian ini lebih berfungsi sebagai metafora yang kuat tentang bagaimana keteraturan itu muncul dari kekacauan. Tapi mereka anggap ini tidak sejalan dengan kerangka biologi modern. Bagi mereka, penciptaan manusia dewasa dari tanah liat secara instan itu adalah sebuah lompatan supranatural yang berada di luar jangkauan penjelasan ilmiah. Oke, sekarang mari kita geser ke bagian analisis berikutnya. Nah, di sini kita akan melihat pendekatan penulis sumber ini berubah secara signifikan saat mereka mengkaji Al-Quran. Fokusnya beralih dari apa yang mereka sebut sebagai interpretasi simbolis ke apa yang mereka klaim sebagai keselarasan ilmiah. Penulis sumber menyajikan ayat ini sebagai sebuah pergeseran yang fundamental. Air, dalam tafsiran mereka, bukan lagi panggung pasif. Di sini,
Air secara eksplisit disebut sebagai bahan sumber yang aktif dan universal untuk semua kehidupan. Ini adalah sebuah pernyataan yang menurut argumen si penulis beresonansi sangat kuat dengan prinsip dasar biologi kan, bahwa kehidupan, seperti yang kita tahu, ya sangat bergantung pada air. Nah, ini dia yang mengilustrasikan poin kunci dari si penulis tentang proses versus peristiwa sesaat. Analisis mereka menyoroti deskripsi penciptaan manusia dalam Al-Quran dan membingkainya bukan sebagai satu kejadian tunggal, simsalabim jadi, tapi sebagai sebuah proses biologis yang bertahap. Menurut mereka, ini bukan penciptaan instan, melainkan sebuah urutan perkembangan yang jelas punya tahapan-tahapan yang berbeda. Jadi, poin krusialnya di sini menurut si penulis bukanlah mencocokkan kata per kata dengan istilah ilmiah modern kayak blastosis atau zigot. Bukan itu, tapi lebih ke keselarasan konseptualnya dengan gagasan perkembangan bertahap. Ide bahwa manusia tidak diciptakan dalam bentuk jadi, tapi melalui serangkaian transformasi dari sebuah esensi cair menjadi makhluk yang kompleks. Nah, itulah inti dari argumen konsistensi ilmiah yang mereka bangun. Penulis sumber ini membangun argumen mereka di atas 3 pilar utama. Universalitas air sebagai sumber kehidupan, proses perkembangan yang bertahap, dan asal-usul kehidupan dari air. Mereka berpendapat bahwa ketiga elemen dalam narasi Al-Quran ini tuh konsisten secara internal dan dari sudut pandang mereka tidak bertentangan dengan pengamatan ilmiah secara umum. Dan sekarang kita tiba di puncak analisis ini. Disinilah kedua interpretasi tadi dihadapkan secara langsung. Disinilah penulis menyajikan kesimpulan perbandingan mereka secara blak-blakan, menyandingkan kedua narasi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah mereka tetapkan dari awal. Dokumen sumbernya menyajikan tabel ini yang membuat penilaian komparatif mereka jadi sangat jelas. Coba perhatikan deh bagaimana mereka melabeli narasi Alkitab sebagai simbolis dan tidak logis dari perspektif ilmiah. Sementara itu, mereka mendeskripsikan narasi Al-Quran sebagai ilmiah dan konsisten dengan biologi. Ini adalah titik perbandingan yang paling terpolarisasi dalam seluruh analisis mereka. Dan kemudian, analisis ini melakukan sebuah pergeseran yang sangat signifikan. Argumennya berbelok, dari yang tadinya perbandingan ilmiah menjadi sebuah kesimpulan teologis dan bahkan seruan untuk bertindak. Jadi seluruh kerangka argumen yang sudah mereka bangun dari awal dijadikan sebagai landasan untuk sebuah ajakan. Setelah kita bongkar analisis yang spesifik dan jujur saja sangat tajam ini, kita jadi dibiarkan untuk merenungkan. Sumbernya memang memberikan jawabannya sendiri. Tapi metode yang mereka gunakan justru menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas bagi kita semua. Tentang bagaimana kita seharusnya mendekati teks-teks kuno di zaman modern ini. Analisis yang baru saja kita bedah ini kan menuntut keduanya harus selaras. Tapi, apakah itu satu-satunya cara untuk memandang hubungan mereka? Atau, mungkinkah mereka sebenarnya sedang menjawab jenis pertanyaan yang berbeda tentang realitas dengan menggunakan bahasa dan metode yang juga berbeda? Bisa nggak sih sebuah cerita itu benar secara simbolis, meskipun secara harfiah tidak benar menurut sains? Penulis sumber yang kita kaji ini kan berpendapat tidak bisa. Tapi ini tetap menjadi pertanyaan yang sangat mendalam dalam dunia agama dan filsafat. Apakah narasi yang oleh mereka disebut tidak logis itu bisa jadi sedang menyampaikan jenis kebenaran yang lain? Dan yang terakhir, berdasarkan logika siapa sebuah teks itu harus dinilai? Apakah harus pakai logika empiris abad ke-21? Atau logika naratif dari konteks historis dan budayanya sendiri? Nah, itulah pemikiran terakhir untuk kita bawa pulang saat kita mengakhiri penelaahan kali ini.